Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri dengan NIM 2110311120018 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengujian persamaan simultan dengan menggunakan data panel dengan iFuse. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ekonometrika 2. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada contoh kasus mengenai analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Dalam kasus ini diduga terdapat hubungan antara variabel yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, inilah kerangka konseptual penelitiannya yang berisi tingkat pendidikan X1, pengangguran X2, angka harapan hidup X3, tingkat partisipasi angkatan kerja X4, dan pertumbuhan ekonomi Y1, serta kemiskinan Y2, di mana X1 dan X2 diduga memiliki pengaruh terhadap Y1, kemudian X3 dan X4 diduga ada pengaruh terhadap Y2. Dan Y1, Y2 diduga juga saling berpengaruh. Untuk mengetahui pembagian dari variabel tersebut, maka dapat dilihat dari variabel endogen dan eksogen. Di sini variabel endogen merupakan pertumbuhan ekonomi Y1 dan kemiskinan Y2. Untuk variabel eksogen, pendidikan X1, pengangguran X2, angka harapan hidup X3, dan tingkat partisipasi angkatan kerja X4. Adapun bentuk persamaan simultan seperti ini. Lalu, sebelum melakukan pengujian menggunakan iFuse, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai uji identifikasi terlebih dahulu agar dapat mengetahui variabel yang ingin diuji sudah sesuai dengan syarat atau belum, di mana K sama dengan jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu atau predetermined variabel dalam model. K sama dengan jumlah predetermined variabel dalam persamaan yang diestimasi. M sama dengan jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Ketentuan dalam identifikasi suatu model persamaan. Jika K minus K besar dari M minus I disebut override the divide atau 2SLS. K minus K sama dengan M minus 1 disebut exactly identified atau ILS. K minus K kurang dari M minus 1 disebut unidentified. Setelah menguji uji identifikasi, maka didapat hasil dari persamaan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, yaitu pada pertumbuhan ekonomi, K minus K besar dari M minus I, K sama dengan X1, X2, X3, dan X4. K sama dengan X3 dan X4. M sama dengan Y1 dan Y2. Jadi, 4 minus 2 besar dari 2 minus 1 atau over-identified. Maka estimasi yang dapat dilakukan yaitu dengan metode 2SLS. Untuk persamaan kemiskinan, K minus K besar dari M minus I. K sama dengan X1, X2, X3, dan X4. K sama dengan X3 dan X4. M, Y1 dan Y2. Jadi, 4 minus 2 besar dari 2 minus 1 atau over-identified. Maka estimasi yang dapat dilakukan yaitu dengan metode 2SLS.
Baik, langsung saja saya akan menguji persamaan simultan dengan menggunakan aplikasi Appius. Pertama-tama, copy data yang telah disiapkan pada Excel. Lalu buka aplikasi Appius dan pilih menu File, New, Work File. Pada work file struktur type kita menggunakan balance panel. Untuk start data, kita klik angka sesuai dengan tahun awal data di Excel, yaitu 2016. Untuk end date 2020. Dan untuk number of cross section, dikarenakan kita menggunakan 13 data cross section, maka yang kita klik adalah angka 13. Klik OK. Setelah itu kita klik Which Empty Group. Kita salin dari yang telah di copy tadi. Untuk selanjutnya kita klik Which lagi, estimasi equation. Kita klik Y1, C, Y2, X1, dan X2. Untuk metode kita pilih TSLS atau two-stateless square. Instrumen kita klik X1, X2, X3, dan X4. Maka inilah hasil dari dividen variabel Y1. First kita kasih nama simultan 1. Untuk mencari variabel Y2 kita klik estimate. Untuk Y1 kita ubah menjadi Y2. Jadi ganti Y1, X3, dan X4. Untuk instrumen tetap dan untuk metode juga tetap. Kita klik OK. Maka inilah hasil Y2. Kita ganti jadi simultan 2. Oke. Baik, selanjutnya untuk dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan tadi, yang pertama, variabel kemiskinan atau Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y1 sebab nilai probabilitas Y2 sama dengan 0,1490 yang mana lebih besar dari 0,05. Yang kedua, variabel tingkat pendidikan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y1 sebab nilai probabilitasnya X1 adalah 0,7585 yang dimana lebih dari 0,05. Yang ketiga, variabel pengangguran atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y1 sebab nilai probabilitas X2 0,7975 yang mana lebih besar dari 0,05. Yang keempat, nilai R-square persamaan ini sebesar minus 0,080397. Artinya kontribusi variabel Y2, X1, dan X2 terhadap Y1 sebesar minus 0,08%. Sehingga sisanya sebesar minus 99,92% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Dan untuk dividen variabel Y2,
Yang pertama itu variabel pertumbuhan ekonomi Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Y2 sebab nilai probabilitas Y1 0,3993 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, variabel angka harapan hidup X3 berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Y2 sebab nilai probabilitas X3 yaitu 0,6479 yang mana lebih besar dari 0,05. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja atau X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan atau Y2 sebab nilai probabilitas X4 0,9832 yang mana lebih besar dari 0,05. Yang keempat, karena nilai R² pengujian persamaan simultan tidak memenuhi syarat probabilitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Y1, X3, dan X4 terhadap variabel Y2 dapat disimpulkan tidak signifikan.